Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Umun wa Abun dalam sesi Parenting Islami bersama Mak Super. Dengan saya Devi Abu Raka dan Hani Umuraka. Baik, pekan kemarin kita sudah berbagi beberapa tips tentang happy siblings. Nah, jadi bagaimana membentuk keakraban antara kakak dan adik. Insyaallah hari ini part 2, bagian kedua kita akan berbagi beberapa tips lagi. Dan insyaallah ini sudah kita praktekkan. Nah, sudah terbukti lah ya insyaallah ya. Baik, ya, yang pertama itu adalah melibatkan kakak ketika mengurus adiknya. Jadi sama seperti yang pekan lalu, ketika adiknya sudah lahir, abangnya tetap harus mendapat perhatian yang penuh. Nah, sama ketika Umun wa Abun sedang memandikan adik, atau sedang mengganti baju adik, atau sedang menyusui gitu sekalipun ya gitu. Nah, abangnya tetap kita libatkan, kakaknya kita libatkan dalam proses tadi gitu, jangan diabaikan. Jangan sampai lupa bahwa abangnya itu ada loh gitu. Nah, jadi misalnya ketika sedang mengganti popok misalnya, nah, tak tolong abangnya, abang ambilkan celana adik dong gitu. Atau ketika memandikan, kita kasih kesempatan dia untuk membantu menyiram adiknya, atau bahkan menyabunin, atau bahkan membilas gitu kan, sambil tetap kita jaga ya tentunya ya, tetap kita pegangin adiknya, tapi kakaknya terlibat dalam proses mengurus adiknya. Jadi abangnya merasa ada kehadirannya tuh ada fungsi di situ, ada kontribusi abangnya di sana. Nah, adiknya juga walaupun masih bayi, tapi dia merasa ada abangnya di sana, ada kakaknya hadir di sana, mengurusin dia gitu. Dan ini akan memperkuat ikatan batin antara kakak dengan adiknya. Nah, bentuknya bisa macam-macam ya. Contohnya seperti misalnya pas ngasih makan, misalnya kalau udah agak gede gitu ya, adiknya udah agak besar, dikasih makan, bisa kita kasih kesempatan kakaknya yang nyuapin gitu misalnya. Atau kalau udah lebih gede lagi gitu, bantu mandiin adiknya sekalian gitu, mulai dari awal, bukain bajunya, mandiin, bajuin lagi, popokin lagi, bedakin, disisirin gitu. Nah, itu bisa gitu ketika anak-anak itu memang sudah terbiasa mengurus adik-adiknya. Selanjutnya, ketika anak beranjak semakin besar, kita tidak bisa menghindari kalau ternyata mulai muncul potensi di antara masing-masingnya. Misalnya ketika salah satunya sudah muncul di usia tertentu, rasa memilikinya lebih besar, bakoknya mulai muncul, potensi bakoknya sudah mulai naik, itu pasti kan jadinya ada pertengkaran gitu kan, ada mulai deh berantem gitu kan. Anak yang bayi aja yang umurnya 1 tahun udah bisa berantem sama yang umur TK, sama yang 4 tahun, yang keluar bakonya yang TK gitu. Yang kecil juga dia kalau pengen barang apalagi makanan langsung ambil aja gitu kan, sementara yang TK-nya nangis gitu kan, itu kan punya aku gitu. Nah, itu gimana cara kita menghandle-nya itu salah satunya dengan memenangkan hatinya. Adik ketika dia bersikukuh pengen barang yang dipegang tapi dia belum bisa ngomong gitu kan, nah kita jadi penengahnya gitu, kita yang parokan 2, dibagi 2 barangnya, kasih ke kakaknya kita sampaikan, Kak, ini adek kepengen, boleh ya berbagi sama adek ya, kita yang kasihkan punya kakaknya. Nah, ketika kakaknya nangis, adeknya ngambil, kita pahamkan juga, adek itu masih belum paham, belum mengerti yang mana punya kakak, yang mana punya adek. Dia cuma tahu ini aku mau diambilnya gitu, tanpa berpikir itu punya siapa gitu. Adek belum paham itu, Kak.
Jadi tolong maafin adik ya, kita kasih aja adik sebagian ya gitu. Jadi keduanya kita menangkan hatinya, keduanya kita senangkan gitu, dan keduanya kita kasih pemahaman. Si adik dipahamkan kalau barang itu punya kakaknya, tapi untuk bisa mengambil sebagiannya dari adik itu yang tentu harus berperan adalah orang dewasa di sekelilingnya gitu. Kita yang potongkan gitu, kayak gitu kan. Terus kalau untuk si kakak untuk memahamkan mau berbagi dengan adiknya bahwa berbagi itu dapat pahala, adik sama senang, terus dikasih tahu kalau adik itu belum ngerti, yang punya siapa dia cuma tahu ini aku mau gitu loh. Jadi si kakak juga bisa memahami kondisi yang terjadi. Oh, karena adik masih kecil ya, karena dia sayang sama adiknya, akhirnya dia nggak akan berantem lagi dan no hard feelings gitu. Dia nggak akan ngerasa sakit hati, adek ini main rebut aja sih gitu kan, itu kan punya aku gitu. Akhirnya di situ karena kita kasih tahu kondisi usia itu belum bisa berpikir sampai ke sana, maka kakak akan memaklumi dan adik akan merasa tetap disayang. Dan selalu kita akhiri gitu ya, selalu akhiri perselisihan itu dengan saling peluk, saling sayang, saling memaafkan gitu. Jadi tidak ada, yaitu tadi kata Umur Raka, tidak ada hard feeling, tidak ada perasaan sakit hati antara kakak dengan adiknya, atau nanti kalaupun adiknya udah besar, antara adiknya dengan kakaknya. Mungkin ada contoh lain ya, misalnya ketika ngadak-ngadak anak yang usia 4 tahun kayak kemarin kejadian itu, ngegigit punggung kakaknya yang usianya 7 tahun, 7-8 tahun ya, 8 tahun. Uminya bingung dong ketika dapat laporan dari kakaknya, nangis kakaknya. Umi, apa? Aku digigit punggungku, nangis dia. Kok bisa? Terus yang ngigit nangis juga. Kan bingung nih, uminya kok bisa yang gigit pun nangis gitu. Ternyata adanya ini ada rasa tersinggung sama kakaknya, karena kakaknya kan bako banget, lebih menguasai gitu kan. Sementara adanya anaknya ayu gitu kan, jadi dia ada yang terselubung di hatinya, diungkapkan ketika dia kesel sedikit. Akhirnya padahal lagi diam-diam tuh mau tidur kan, akhirnya digigitnya kakaknya tuh. Jadi istilah itu adalah ekspresi dari perasaan dia gitu kan. Nah, gimana cara kita ngatasinnya? Nah, akhirnya kita ajak ngobrol dulu kakaknya. Kenapa kak? Sakit punggung kakak. Yang mana yang sakit? Coba dilihat. Oh, biru nggak Mi? Biru nggak? Enggak biru. Cuman pegel ya. Iya sakit, ada itu kok main gigit-gigit aja. Kakak padahal tadi lagi diem-diem loh, katanya gitu. Ternyata sebelumnya udah ada kejadian-kejadian yang uminya nggak tahu gitu kan. Oh iya maafin Ade ya. Mungkin Ade tuh kenapa ya? Coba kita tanya Ade gitu kan. Tanya sama adenya masih nangis juga, dua-duanya sama-sama nangis. Terus pas ditanya adenya, iya abis kakak tuh tadi ketika bermain, kakak tuh gini sama Ade katanya. Ade kan kesel, cuman saat itu dia nggak berani ngungkapin, pas mau tidur mungkin masih ada sisa-sisa itu. Akhirnya kita peluk dua-duanya, satu di kanan, yang satu di kiri. Terus kita tanya sama Ade, kalau gitu Ade mau nggak berlapang hati untuk maafin kakak gitu kan. Terus dia bilang iya, dia tidak ada rasa takut untuk mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan itu, karena dia tahu ketika dia mengungkapkannya tidak akan kena marah, tapi hanya sekedar untuk mencari solusi gitu kan. Akhirnya dengan itu kita peluk kanan, satu di kanan, kita peluk satu di kiri, terus kita berusaha mengkondisikan kakak dan adik ini untuk saling bermaaf-maafan. Adik minta maaf karena gigit kakak minta maaf karena sewaktu bermain tadi ternyata adik banyak merasa dirugikan gitu kan. Akhirnya selesai saat itu juga, hari itu juga saling maaf-maafan, mereka berpelukan lagi, tidur malam deh. Nah, kita
di sini berusaha menjadi penengah yang bisa sama-sama memenangkan hati keduanya. Jadi yang satu merasa terfasilitasi dengan rasa kesalnya, yang satunya lagi merasa tahu penyebabnya kenapa dia diperlakukan seperti itu gitu. Nah, jadi ya istilahnya antara keduanya tidak akan ada dendam atau rasa amarah yang tertunda gitu, atau perasaan yang merasa tersudutkan yang berlarut-larut gitu. Nah, gitu insya Allah lah kalau misalnya ini bisa kita selami kelakuan, pokoknya setiap kali kelakuan atau behavior ya dari mereka yang ada sesuatu yang tidak biasa, itu pasti karena sebelumnya ada kejadian atau ada yang mereka pengen ungkapkan, potensi mereka yang pengen mereka keluarkan gitu. Oke, nggak masalah. Ketika anak mengeluarkan potensi itu adalah hal yang bagus. Tinggal kita mencari tahu kenapa itu bisa keluar, apa alasannya, apa yang menyebabkan sampai kejadian-kejadian ini bisa naik ke atas gitu. Nah, itu aja, kita cari kita cari problemnya apa, terus kita coba solusikan sehingga setiap kali perseteruan, setiap kali berantem di antara mereka, kita bisa ambil jalan tengahnya, kita bisa mendamaikan mereka keduanya, sehingga nanti kedepannya tidak ada rasa kesal, rasa dendam di antara mereka kedua, dan malah muncul rasa saling pemahaman di antara keduanya, saling mengerti. Oh, adik ternyata nggak suka ya diperlakukan kayak gitu ketika kita bermain tadi gitu. Nah itu, gitu ya. Ini memang butuh kesabaran ya. Jadi ketika adik dan kakak berantem, ya Umi atau Ubinya ikutan ngamuk-ngamuk juga gitu. Marahin gitu ya dua-duanya. Dimarahin dua-duanya, terus jadi kacau lah semuanya gitu. Jadi memang butuh kesabaran ketika anak-anak berantem. Ya kita harus bawa tenang dulu gitu, bawa tenang dulu semuanya, baru kita diskusikan. Nah, paling enak nanti setelah berantem, nah masuk tips yang ketujuh, kita ciptakan momen kebersamaan antara anak-anak, bisa makan bareng atau main bareng gitu kan. Jadi dan ini terkhusus ya ketika anak-anak masih di usia dini atau di usia kanak-kanak gitu ya. Kita masih gampang mengkondisikan mereka untuk main bareng gitu. Atau kakaknya bacakan buku untuk adiknya gitu kan. Atau kalau mau lebih spesial lagi pergi jalan-jalan berdua gitu. Tafiskan juga bisa. Saling ngecek gitu kan, kakaknya mentafiskan adiknya setor ke kakaknya gitu. Walaupun belum sempurna gitu ya, tapi yang kita cari itu bukan kesempurnaan aktivitas tafisnya, tapi adalah kebersamaan antara kakak sama adiknya. Jadi dengan sering terjadi kebersamaan antara kakak sama adik itu ya akan tercipta juga lah ikatan batin antara mereka berdua. Jadi semakin saling dekat, saling mengerti, punya memori bersama gitu kan. Nah ini juga sangat berpengaruh nanti ketika mereka sudah dewasa, ketika sudah punya aktivitas masing-masing, sudah punya kawan masing-masing. Tapi dengan memori yang mereka punya ketika kecil, sering main sama adiknya, sering berjalan bareng sama adiknya, ini akan menguatkan ikatan di antara mereka. Jadi dekat ya. Jadi dekat banget. Baik, itu tips-tips dari kami untuk membentuk kasih sayang, happy siblings antara kakak dan adik ketika mereka masih di usia kanak-kanak. Tapi bagaimana nanti kalau sudah usia dewasa gitu ya? Kita juga sering ketemu kasus sudah pada gede-gede, sudah SMP, SMA gitu, dan mereka sudah punya aktivitas masing-masing, dan memang tidak terlihat lagi ada rasa sayang di antara anak-anak yang sudah gede ini. Nah, insya Allah ini agak berat kasusnya gitu ya. Insya Allah akan kita bahas pekan depan dengan tips-tips khusus untuk anak-anak yang sudah dewasa gitu. Balik ya. Sudah masuk prabalik atau balik awal gitu, mumayyiz. Cukup untuk video kali ini. Silahkan di like, di share, dan di komen kalau memang ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel Mak Super. Sekian, terima kasih sesi Parenting Islami Mak Super hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Umun Abun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.